Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Merapi erupsi, Sabdo Palon menepati janji. Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini bahwa akan tiba masa yang dalam istilah Prabu Jayabaya disebut sebagai zaman Jayabaya, yaitu zaman di mana bebaya atau kekacauan tengah merajalela. Sedangkan menurut serat Sabdo Palon, naskah Jawa kuno yang jadi sumber utama tulisan ini dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Akan tiba masanya ketika Sabdo Palon atau Mbah Semar yang telah moksa di Jawa bagian selatan itu datang kembali. Tujuannya adalah untuk memomong kembali masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualitas dan juga mengalami dekadensi moralitas. Wong Jawa wis ilang Jawane. Begitu kira-kira ungkapan yang populer untuk menyebut keadaan tersebut. Pada pupuh 4 serat Sabdo Palon, ia bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa dalam kurun waktu 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Jika dihitung dalam satuan Masehi, bisa diperkirakan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu kurang lebih jatuh pada kisaran tahun-tahun sekarang. Terlepas dari latar belakang apapun yang mengaku memenuhi janji 500 tahun keruntuhan Majapahit, perkiraan ini juga disokong oleh beberapa tanda alam dan juga sosial yang terdapat di dalam serat Sabdo Palon. Di antara tanda-tanda alam itu, yaitu yang pertama, meletusnya Gunung Merapi. Hal itu seperti yang terkandung di dalam pupuh 5 serat Sabdo Palon. Kulo damel pratondo. Pratondo tembayan Mami Hardi, Merapi yen wis jebluk mili lahar. Yang memiliki arti saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar. Di akhir-akhir ini Merapi baru saja mengalami erupsi. Hal ini dikaitkan dengan munculnya Sabdo Palon yang akan menagih janji. Sabdo Palon bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa dalam kurun 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Sabdo Palon telah bertekad untuk mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan Majapahit di Nusantara. Hal itu demi ketentraman jagat raya. Di dalam serat Dharma Gandul juga menceritakan kedatangan Sabdo Palon, menandai masa kehancuran Pulau Jawa. Masa ini disebut juga dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Sanget-sangeting sangsara, kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan taunira lawang sabta ngasti aji, upami nabrang kali. Prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone nyilepake jalmi, kata sirna manungsa kata pralaya, yang memiliki arti sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya sungai banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia. Banyak manusia mati, banyak bencana, gunung meletus, gempa bumi, wabah penyakit, atau pagebluk. Janji kedatangan Sabdo Palon diucapkan di Blambangan. Pada waktu itu ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali namun masih bertahan sementara di Blambangan atau Banyuwangi. Di dalam serat Janggabaya Sabdo Palon atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon, janji itu dicetuskan. Nukilan syair dalam serat Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, yaitu pepes dene nusa tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa kepetung jaman Islame, musnah bali marang ingsun, kami budi madeg sawiji. Yang dimaksud takdir nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam.
musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Zaman Kala Suba adalah zaman kemasan Nusantara yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Sedangkan sekarang kita berada di zaman Kala Bendu. Pada masa peralihan ini, kedatangan Sabdo Palon akan tiba. Tanda-tanda alam tercatat di ramalan Sabdo Palon dan Jangka Jayabaya. Sabdo Palon matur sugal, yen kaula boten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula punika yekti ratuning Dang Hyang Jawi, momong marang anak putu Sagung Kang Paranata, kang jumeneng tanah Jawi wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Sabdo Palon juga mengatakan, berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Budi lagi atau Kawruh Budi saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan yang tidak mungkin disingkirkan lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Sabdo Palon adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Seorang penulis yaitu Peri Mardiono di dalam buku Sejarah Kelam Majapahit juga menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh para pemeluknya. Oleh sebab itu dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Bahkan sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Itulah tentang erupsi Merapi yang dikaitkan dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.